Baik, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang menarik adalah sebagian besar pertanyaan yang masuk itu mengenai begini. Ini kebanyakan dari ibu, ya, dari istri yang mengeluhkan karena suaminya aktif pelayanan di luar, sedangkan mengesampingkan akan istri dan anak-anaknya. Ini sebagian besar, hampir 90% itu istri-istri mengalami apa itu ya, pengabdian, dikesampaikan oleh suami yang sangat aktif melayani. Pertanyaannya, Pak, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini kan pertanyaan dari istri, ya. Kalau pertanyaan dari suami, Pak, saya ini aktif di luar, tapi saya mengabaikan istri, apa yang harus saya lakukan? Ya, jangan diabaikan. Tapi kan ini istri dan suaminya mungkin tidak ikut. Nah, jadi begini, kalau ada pertanyaan, Pak, siapa yang harus memulai supaya keluarga itu dipulihkan? Jawabannya bukan suami atau bukan istri, jawabannya adalah saya. Jadi, ibu bisa terus mendoakan dan melayani suami. Layani terlebih dahulu, kasihi lebih dahulu, beri terlebih dahulu. Saya percaya firman dan hukum Tuhan yang mengatakan beri maka kamu akan diberi, mengasihi lebih dahulu itu saya percaya akan berhasil. Amen. Jadi ini untuk ibu-ibu yang bertanya, Pak, suami saya kalau di luar itu luar biasa, pelayanannya luar biasa, tapi di rumah itu membuat kami kecewa, membuat anak-anak kecewa, membuat anak-anak menjadi memberontak dan tidak mau bahkan ke gereja. Nah, ibu jangan berhenti melayani suami. Doakan, pahami, penuhi kebutuhannya. Kalau kemarin mungkin dengan paksa, sekarang setelah kita mendengarkan firman Tuhan, layanilah dengan sukarela dan layanilah dengan sukacita. Layani dengan sukarela, layani dengan sukacita. Bahkan ini ada pertanyaan dari Prancis, saudaraku, ya, dari Prancis, dari seorang ibu di Prancis, dia bertanya, Pak, saya sudah memberikan hidup untuk melayani. Ya, untuk melayani. Namun suami saya tidak berubah. Bahkan suami saya melakukan tindakan kriminal. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya tetap melayani? Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau Bapak, Ibu bertanya, Pak, batasnya melayani, kesabaran sampai kapan? Saya katakan tidak ada batasnya. Tetaplah bertekun. Sekarang Bapak Ibu sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, lakukan dengan penuh sukarela, lakukan dengan penuh sukacita. Anak saya ikut ada di sini, yang besar, yang satu pelayanan. Saya berdoa untuk mereka, ya, sampai mereka itu mengalami titik balik, memutuskan untuk mengenal Tuhan. Saya ingat mungkin sekitar 3 tahun. Saya secara khusus setiap hari pagi malam itu berdoa, bahkan tidak jarang saya berpuasa untuk anak-anak saya dengan satu pokok doa, Tuhan, aku minta supaya mereka hidup mengenal dan memutuskan untuk hidup dalam takut akan Engkau. Sampai akhirnya satu waktu entah bagaimana tiba-tiba Tuhan menjamah mereka. Ya, Yunai ada di sini, ya, dengan istrinya, dengan Rani. Apakah masih ada di sini, Yunai? Masih ada, ya? Ya, kemudian juga bahkan EL yang kecil akhirnya memutuskan untuk menjadi pendeta atau menjadi hamba Tuhan. Nah, saya berdoa tidak kurang dari mungkin sekitar 2,5 sampai 3 tahun. Nah, saya mendorong kalau ada suami atau istri yang katakanlah kecewa dengan suami atau dengan istrinya, karena tidak seperti yang diharapkan, karena mereka melayani di luar jauh lebih baik. Ya, ada juga nih suami-suami yang mengeluh karena istrinya pelayanan di luar. Nah, saya mendorong mulailah layani mereka. Loh, kalau kita ini bisa melayani jiwa-jiwa yang terhilang,
Loh, kita ini bisa melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Kita ini bisa melayani jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kita mendengarkan berjam-jam, kita konseling dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa melayani mereka, kita doa semalaman, kita berdoa sepanjang malam, kita berdoa puasa untuk jiwa-jiwa. Kenapa kita tidak bisa lakukan itu kepada keluarga kita, kepada suami, istri, dan anak-anak kita? Karena itu saya mendorong bahwa mari layanilah akan keluarga kita ya. Dengan cara apa? Dengan mendoakan ya, dengan buah-buah roh, dengan memenuhi akan kebutuhannya. Kemudian juga ada pertanyaan tentang penundukan tunduk pada suami dalam segala hal ya, seperti yang tadi firman Tuhan ajarkan. Istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala sesuatu. Bagaimana dengan kesetaraan gender, ya, kesetaraan pria dan wanita. Nah, kesetaraan itu tidak menghilangkan akan fungsi, ya. Kesetaraan itu kan tetap ya, suami itu kepala, istri itu penolong, itu kan tetap. Kesetaraan konsep yang ada di manusia itu tidak bisa membatalkan apa yang ada di dalam firman. Hukum firman jauh lebih tinggi dibandingkan asas-asas manusia. Tentu bukan berarti begini. Nah, itu kan lalu kita menganiaya istri, menganiaya suami. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi ini kita menghormati, kita tunduk. Nah, itu kata firman Tuhan. Saya tetap pada posisi bahwa hukum Tuhan itu jauh lebih benar dibandingkan dengan asas manusia. Dan saya melihat sebetulnya kesetaraan gender itu tidak semata-mata bertentangan dengan firman Tuhan. Mungkin ada beberapa penafsiran ya, yang mungkin berjuang untuk hak-hak wanita, mungkin penafsirannya kebablasan. Nah, ya jangan diikuti. Ya, tetap istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu, itulah bentuk pelayananmu kepada istri, kepada suami, maaf. Suami, kasihi istrimu, itu juga bentuk pelayananmu kepada istri. Kemudian apakah ada pertanyaan yang lainnya? Tadi saya lihat di kolom chat juga ada pertanyaan, mungkin Budi bisa kirimkan ke saya. Sudah di WA-nya Kak Yu semua. Ya. Ya, ini ada pertanyaan mengenai pasangan yang berselingkuh, bagaimana? Nah, bagaimana ini karena suaminya ya, suaminya di luar kota, hamba Tuhan di luar kota, lalu punya selingkuhan di luar kota. Ya, solusi apa yang Bapak dan Ibu sarankan dalam menyelesaikan masalah ini? Saya apa? Dampingilah. Ya, saya paham bahwa masalah ini tidak mudah. Ya, yang Ibu bisa lakukan, yang pertama doakan. Doakan suami Ibu, ya, doakan suami Ibu. Kalau ada masalah seperti ini, doakan lalu tetaplah perlakukan dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya hari-hari ini pemulihan yang ajaib itu terjadi. Pemulihan yang ajaib tentang keluarga itu terjadi. Suami kembali kepada istri, istri kembali kepada suami. Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah. Nah, apakah ada pertanyaan yang lainnya? Sepertinya kalau yang dari grup di Zoom sudah nggak ada. Ya, silakan kalau ada Bapak Ibu yang secara langsung ingin bertanya, silakan. Kita masih punya waktu mungkin 5 atau 6 menit ya Pak Budi ya, untuk kita jawab pertanyaan. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Jangan terlalu sulit pertanyaannya. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya. Sembari Bu Indah menyeleksi kembali pertanyaan-pertanyaan, tidak semua pertanyaan tadi saya jawab karena ada banyak pertanyaan yang intinya sama. Yang mirip-mirip, intinya suami atau istri yang melayani lalu mengabaikan keluarganya.
Silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan langsung saja dipencet speakernya, di unmute langsung bicara. Saya Pak. Ya, mungkin bisa sebutkan namanya Pak supaya kami bisa lihat. Oh saya Pak. Oh ya ya ya. Oh, mari Pak. Ya Pak. Ya, begini Pak. Ini tadi bicara dengan keluarga, melayani keluarga dan sebagainya. Saya beberapa kali mendengarkan hamba Tuhan itu menceritakan tentang tokoh-tokoh pelayan misi yang ke awal-awal mereka ke Afrika. Mereka melayani, ada yang dengan keluarga, ada yang sendiri, tapi kemudian keluarganya jadi korban, Pak. Itu gimana itu, Pak? Ada yang meninggal di sana, ada yang kena penyakit, ada yang dibunuh, dan sebagainya. Ya, itu gimana itu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Jadi yang pertama begini, tentu kalau dalam konteks misi ya, dan itu mereka memang merupakan kesepakatan keluarga, lalu di sana setelah di sana dipanggil menjadi korban dan sebagainya, atau istilahnya menjadi menjadi martir. Nah, selama itu merupakan kesepakatan suami istri dan Tuhan berbicara dengan kuat, ya sebetulnya bukan masalah yang bukan masalah atau bukan persoalan ya Pak ya. Lalu kalau misalkan akhirnya katakanlah istri atau anaknya menjadi martir dan sebagainya. Nah, kalau memang itu merupakan hasil kesepakatan suami, istri dan anak-anak sepakat dan Tuhan memang berbicara dengan kuat, menurut saya kok tidak menjadi masalah, Pak. Ya. Demikian, Pak. Ya. Masih ada lagi memang pertanyaan? Mungkin Pak, satu lagi ya. Ya, silakan, Pak. Saya lupa sih siapa tokoh ini, saya lupa. Kalau nggak salah itu tokoh yang juga pelayan di Afrika, yang kemudian dia mengalami kepahitan karena anaknya meninggal di sana, Pak. Yang kemudian ketemu sama hamba Tuhan yang di Afrika yang sangat fenomenal itu. Ya, terus? Ya, saya dengar itu ada yang sampai kepahitan gitu, marah sama Tuhan gitu loh. Ya. Mungkin gini Pak, ketika kita ada di dalam ladang misi, kami percaya itu panggilan Tuhan. Dan ketika panggilan Tuhan ada dalam kehidupan suami atau istri, panggilan Tuhan kepada suami pasti akan ada juga pada istri juga. Jadi ketika kita ada di dalam sebagai orang-orang misi, saya percaya kalau Tuhan memanggil dalam sebuah keluarga, pasti itu suami dan istri, dan kalau memang ada anak-anak, pasti akan disertakan anak-anaknya. Saya tahu yang dimaksud Pak Host, cuman saya memang lupa karena itu saya baru baca juga beberapa waktu yang lalu, kira-kira seminggu atau 2 minggu yang lalu, itu menceritakan dari misionaris yang akhirnya istrinya meninggal dan dia hanya melayani 1 orang kalau nggak salah, 1 orang anak kecil itu. Percayalah ketika memang keputusan untuk marah atau kecewa itu keputusan dari seseorang. Dan saya percaya ketika kita bisa melihat sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita alami ketika kita ada di dalam misi, itu pasti akan Tuhan akan mampukan dan Tuhan tidak pernah berhutang. Dibuktikan ketika itu anaknya diserahkan kepada misionaris yang lain dan anaknya akhirnya menjadi misionaris juga, dan anaknya bertemu dengan 1 jiwa yang dilayani oleh ibunya. Dan ternyata 1 jiwa itu menjadi hamba Tuhan yang memenangkan jutaan jiwa di Afrika. Dan saya percaya ketika panggilan Tuhan sebagai misionaris, mungkin sebagai Pak Host juga misionaris yang ada di Bali, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan akan keluarga kita, dan apa yang kita tabur pasti akan kita tuai dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih Pak Host. Mungkin ada lagi yang lainnya, mungkin ada satu Ibu, Ibu Yulianti, silakan Ibu. Baik, selamat malam. Sebentar saya buka kamera. Selamat malam Pak Lukas. Ya, selamat malam. Saya belum jadi ibu. Ya, tapi tidak apa-apa Pak. Kebetulan saya mau menanyakan tentang
prinsip bahwa ada satu rekan kerja saya ketika masih muda dan kemudian sekarang sih masih muda juga, tapi dia sudah usia ya sudah agak bertambah lah. Sebelum usia dia sekarang, dia cukup lumayan melayani Tuhan banyak sekali, kemudian sempat menjadi orang kepercayaan dalam pelayanan, dan kemudian juga bisa menjadi pemimpin lah dalam pelayanan. Tapi satu ketika hampir sekitar 10-15 tahun berjalan, kemudian ada satu kondisi di mana dia harus tanda kutip dirumahkan gitu ya, dengan segala sesuatunya. Kemudian saya sempat tanya dengan orang ini, apakah ada kerinduan untuk melayani Tuhan lagi, kemudian untuk bisa memimpin kelompok ataupun bahkan mungkin sampai menjadi leader. Kemudian dia bilang begini, Pak, Bu, sudah cukup saya melayani Tuhan selama sekian puluh tahun, kemudian sekarang saatnya saya melayani Tuhan di keluarga. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana saya bisa mengembalikan kepercayaan diri dia? Apakah mungkin memang karena umur, karena faktor umur 40 tahun ke atas yang biasa teman pria, Pak, kami bersahabat, yang mengalami gejala-gejala seperti ini, sehingga ketika dikembalikan lagi untuk bisa melayani bukan hanya di keluarga, yang tadi saya dapatkan luar biasa sekali, tapi seperti menutup diri begitu, Pak, Bu. Menjadi apa ya, cukuplah gitu untuk pelayanan di luar, sekarang mengutamakan keluarga. Nah, ini bagaimana mensiasati atau mungkin bisa memberikan pengertian kembali kepada para pria khususnya yang mengalami masalah seperti ini. Ya, baik. Itu sih, Pak. Terima kasih. Jadi sepertinya ada speaker yang ada mic yang terbuka ya. Mungkin yang ya sudah. Jadi biasanya itu lalu ada semacam kekecewaan, misalkan oke lah saya berhenti pelayanan di luar, saya akan melayani keluarga dan sebagainya. Sebetulnya kalau yang sejauh yang saya baca di dalam firman, dalam benar firman, sebetulnya tidak ada pemisahan dalam pelayanan. Nah itu kan karena konsep melayani di luar dan melayani. Sekarang saya berhentilah melayani di luar, ya udah capek, saya akan fokus ke keluarga. Mungkin kemarin sempat terbengkelai dan sebagainya. Nah, sejauh yang saya pahami ketika saya semakin hari mempelajari akan firman Tuhan, Tuhan mau supaya kita ini pelayanan dengan pelayanan kepada keluarga dan pelayanan untuk pekerjaan Tuhan itu berjalan beriringan. Berjalan dengan beriringan sehingga kita bisa katakan begini, bersama keluargaku melayani Tuhan. Sejujurnya itu merupakan anugerah yang luar biasa kalau saya boleh katakan, Pak. Salah satu anugerah yang terbaik itu adalah kalau saudara bertanya, Pak, anugerah yang terbaik apa? Ketika saya bisa bersama dengan anak-anak, dengan menantu itu bersama-sama melayani Tuhan. Jadi kita jangan membuat pemisahan, ini melayani keluarga, melayani pekerjaan Tuhan, keluarga dikorbankan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi yang terbaik adalah karena Alkitab mengajarkan kita melayani keluarga kita dengan sikap kita, dengan buah roh, dengan doa-doa kita, lalu bersama-sama dengan keluarga kita melayani pekerjaan Tuhan. Nah, saya percaya itu ada kondisi yang menyenangkan dan mungkin juga kondisi yang sangat baik.